Halo sahabat obrolan ibu-ibu, senang sekali kita bisa berjumpa lagi pada acara obrolan ibu-ibu Not a Supermom's Diary bersama dengan saya Teresa Wina dan rekan saya Giovanna Sagita. Hari ini kita akan ngobrolkan topiknya adalah pengaruh parenting pada mental health anak dengan seorang narasumber, seorang dokter yang bagi Anda sebagian mungkin sudah tidak asing lagi. Ya, Iya, betul Wina. Sudah hadir bersama kita, narasumber kita ya Wina ya. Narasumber kita sudah memiliki banyak sekali pengalaman untuk membantu para pasiennya seputar mental health, Win. Ya, kita perkenalkan Dr. Juliana CHT. Ya. Halo sahabat obrolan ibu-ibu. Ya, apa kabar dokter? Baik, Terima baik. kasih Terima dokter kasih sudah hadir di studio bersama Bu kita. Wina, Iya. Nah, mungkin dokter bisa sedikit menjelaskan dulu. Tadi kan ada dokter Juliana CHT. Iya. CHT itu apa dokter? CHT itu adalah Certified Hypnotherapist. Jadi itu. ini dokter adalah juga seorang hipnoterapis. Jadi selain praktek dokter umum, saya juga praktek sebagai hipnoterapis. Ya, kami kebetulan punya kesempatan untuk ngobrol bersama Dr. Juliana ini, mau menggali bagaimana sih pengalaman beliau ketika menangani pasien-pasien saat hipnoterapi, dan mungkin dari situ nanti kita bisa belajar ya dokter ya. Iya. Dokter mungkin bisa cerita ada pengalaman apa sih yang tentang kami kan tentang parenting, bagaimana parenting kita mama-mama, orang tua itu mempengaruhi mental health anak. Betul. Yang paling sering di-share sama pasien itu apa dok biasanya? Mungkin saya jelaskan dulu nggak tentang hipnoterapi itu apa sih? Boleh, Mungkin boleh, ibu-ibu di sini bingung ya apa sih hipnoterapi? Anak yang kayak langsung terjadi apa gitu kan hipnosis katanya ya. Jadi hipnoterapi itu adalah terapi yang diberikan dalam keadaan hipnosis. Hipnosis itu apa? Nah, hipnosis itu yang kata orang, kebanyakan orang bilang hipnotis gitu ya. Padahal hipnotis itu adalah orang yang melakukannya. Nah, hipnosis itu adalah suatu keadaan di mana pasien ini faktor sadarnya rileks. Tapi konsentrasi dan fokus dia meningkat, tapi analisa dan kritis dia menurun. Sehingga dengan hipnoterapi ini kita membawa pasien untuk menembus pikiran sadarnya untuk masuk ke dalam pikiran bawah sadar. Nah, di sana kita berikan pemahaman-pemahaman atau sugesti-sugesti positif. Seperti itu. Itu orangnya berarti melekkah atau meremkah? Gitu? Merem, dalam keadaan rileks. Kalau melek nanti dia takutnya malah ngebayangin kemana-mana, fokusnya nggak ini ya. Jadi kita ada tekniknya untuk bisa membawa dia pada gelombang yang bawah sehingga menembus alam bawah sadarnya tersebut. Nah, di sana biasanya pasien kan datang menceritakan permasalahan mereka apa yang mereka mau selesaikan, harapan mereka apa setelah ini. Nah, setelah sesi seperti wawancara gitu ya, bisa 1,5 jaman, nah kita membawa dia kepada proses hipnosis tersebut dengan induksi. Nah, dimasukkan untuk menembus alam bawah sadarnya. Nah, di sana kita membawa regresi pasien untuk mencari akar masalahnya. Itu dengan ngobrol-ngobrol saat dia dalam tetap kita komunikasi dalam keadaan rileks. Jadi kita membawa mencari alam akar masalah yang ada di alam bawah sadarnya tersebut. Di umur berapa, kejadiannya apa, dengan siapa, mengapa. Nah, itu kita beresin di akarnya. Nah, biasanya kalau di akarnya kita beresin, yang ke depan-depannya sampai sekarang ini perasaan-perasaan emosi negatifnya hilang juga semuanya. Karena dari akar ini yang menyebabkan timbul perasaan-perasaan negatif pada diri seseorang di masa dewasanya. Nah, kemana mereka mundurnya? Ada yang ke past life, ada yang dalam rahim mamanya, ada yang balita, remaja, dan sebagainya. Itu bisa ditemukan ya dok ya? Iya, mereka sendiri yang mengungkapkan. Bukan kita mencari untuk menemukan, tapi mereka yang mengungkapkan sendiri apa yang pernah menjadi trauma buat dia. Berarti janin pun itu dia tahu ya dokter? Bisa merasakan juga ya. Iya, jadi dia kerekam terus sampai dia besar. Jadi apa yang kadang misalnya peristiwa nih contoh ya, ada seorang anak dia merasa saya ini sering sedih dok gitu kan, nggak tahu kenapa tiba-tiba pengen nangis, kayak nggak ada semangat seperti apa. Nah begitu dalam proses hipnosis dibawa mundur, ternyata di akar masalahnya dalam rahim mamanya. Kenapa mama? Mama sering menangis. Mama sering bertengkar dengan papa, kedengeran suara ribut-ribut, dia bilang sih seperti itu. Dan mama seperti berusaha untuk menggugurkan kandungannya. Makan sesuatu yang nggak enak, dia bilang seperti itu. Nah,
itu kita bereskan di sana. Kita hadirkan sosok mama seolah-olah di sana gitu ya, untuk dibereskan, dan mama bahwa berjanji akan menyayangi dia, mengasihi dia gitu. Ada pengampunan di sana. Nah, dibereskan di sana. Begitu kita bawa kembali ke masa sekarang, dia sudah merasa lega karena situ sudah dibereskan bahwa oh ternyata saya aman, saya baik-baik saja, seperti itu. Itu berarti kalaupun mamahnya sudah nggak ada pun nggak apa-apa, karena dengan Nggak sugesti apa-apa, itu kita akan menghadirkan sosok mama nanti. Seperti itu. Yang berarti kadang-kadang banyak hal yang mungkin saat-saat kita sudah besar kita nggak tahu kenapa, kita kalau balik kita bisa tahu. Nah, tahu akar masalahnya apa. Jadi banyak sekali yang terjadi pada pribadi kita dewasa sekarang ini karena pengaruh di masa lalu trauma-trauma yang pernah kita alami. Yang baik kita dari orang tua, dari bulian, bencana alam dan sebagainya, atau kehilangan orang yang kita cintai, itu semua mempengaruhi kita saat ini. Seperti itu. Sangat menarik ya. Yang paling karena pasien datang untuk minta hipnoterapis, pasti kan itu karena dia ataupun keluarganya merasa ada gangguan, merasa terganggu ya, untuk ya seputar mungkin mental health, perasaan tidak enak, kecemasan dan lain-lain. Itu apakah memang biasanya masalahnya dari pasiennya sendiri atau ada hubungannya dengan keluarga orang-orang terdekat gitu? Iya. Biasanya masalah mental health ini berpengaruh pada diri kita sendiri dan mempengaruhi orang-orang sekitar kita. Nah, kalau pada masih anak-anak, biasanya orang tua tuh yang bawa anaknya. Dok, kenapa anak saya kok nggak fokus dalam belajar? Kayaknya nggak ada tujuan hidup, seperti itu ya. Kalau dideketin menjauh, senengnya mengurung diri di kamar, main sendiri, nggak mau banyak interaksi sama orang tua. Iya, nggak bisa terbuka. Tapi ada juga yang sudah dewasa, dia merasa, dok kenapa sekarang saya kalau kerja kok nggak punya semangat, rasanya di tempat kerja selalu ribut sama orang, saya selalu mudah marah sama orang, atau yang sudah menjadi ibu-ibu atau bapak-bapak, dok saya selalu mudah marah sama pasangan saya, sama anak-anak saya. Nah seperti itu. Atau kenapa ya dok saya mengerjakan segala sesuatu tuh nggak pernah berhasil rasanya, setiap usaha saya selalu gagal, kenapa ya? Nah itu ada mental block yang kita temukan nanti. Sejauh mana sih sebenarnya dokter kita bilang kalau ini adalah masalah gitu? Kadang-kadang kan mungkin lagi kalau suka marah-marah, kayaknya ya biasa aja gitu, seolah-olah oh nggak apa-apa. Ataukah itu memang sudah, karena kan kita pernah ngobrol waktu itu kita berdua, dikit-dikit kok kayaknya zaman sekarang dikit-dikit mental health ya di sosmed ya, dikit-dikit mental health gitu. Apakah memang kita harus pada tahap ini maka ini adalah sudah mental health ya, sudah pada harus cari batasannya, harus cari bantuan. Iya. Seperti marah itu apa sih? Marah itu kan biasanya kalau kita menghadapi sesuatu yang nggak sesuai harapan kita. Tapi biasanya kalau marah yang normal itu kita untuk mencari solusi. Gimana solusi ini kita dapatkan sehingga bisa seperti yang kita harapkan. Tapi kalau misalnya marah kita terlalu berlebihan, bahkan menimbulkan dampak tidak baik buat diri kita sendiri dan orang lain, bahkan diikuti dengan perasaan-perasaan saya tidak dihargai, dia nggak mentingin saya, dia nggak jadi panjang ya dok ya. Jadi seperti itu. Jadi ada pikiran-pikiran negatif yang menyertai itu. Wah ini harus nggak bisa dibiarin. Kalau nggak dibiarin, dia akan kebiasaan nih seperti ini yang terlalu kayak berlebihan. Harusnya masalah itu nggak harus sampai seperti itu loh. Kita bantu orang untuk menyelesaikan solusinya apa. Nah hal-hal itu yang sudah mengganggu kenyamanan kita sendiri dan mengganggu kenyamanan orang lain, itu berarti ada sesuatu yang harus dibereskan. Bahkan mungkin secara sadar kita sadar harusnya saya nggak boleh begini. Mami-mami mungkin yang habis pukul anaknya setelah itu aduh nangis, sorry mami nggak ini ya, tapi diulangin lagi. Secara sadar kita nggak boleh, tapi di bawah sadar ada sesuatu yang mendorong kamu harus marah. Kalau nggak kamu diabaikan nih, kamu nggak dianggap nih gitu. Itu berarti ada sesuatu yang harus kita bereskan. Biasanya karena apa itu dok kalau ada luapan emosi yang seperti itu? Banyak sekali. Jadi ada pasien datang kan, dok saya ini sebenarnya nggak suka dengan perlakuan mama. Tapi kenapa saya menjadi seperti mama sekarang setelah married? Iya sekali gitu ya. Yang terjadi itu ya. Kenapa? Kalau pikiran bawah sadar kita merekam semua yang kita lihat. Jadi ada anak yang dia datang, dia sudah mempunyai keluarga juga. Dia melihat dulu saat dia kecil, dia melihat mamanya ini
seringkali mudah marah. Apa aja saya lakuin kayak salah, Dok. Kadang-kadang pulang sekolah itu udah males pulang ke rumah karena mama ngomel aja, gitu ya. Dan ke papa pun mama seperti itu, nggak menganggap, nggak menghargai. Papa bahkan pernah diusir dari rumah sama mama seperti itu. Dan saya nggak suka dong, saya sebagai anak takut, itu kan papa saya gitu kan, takut kehilangan papa. Tapi setelah sekarang saya menikah, lah kok itu yang terjadi pada saya. Saya menjadi ibu yang galak, istri yang galak di rumah, nggak pernah bisa menghargai suami saya, dan itu ditonton oleh anak-anak saya. Saya nggak mau anak-anak saya menjadi seperti saya juga, Dok, nanti. Nah, tapi itu dia nggak kuasa untuk menahannya. Nah, itu saat dicari akar masalah, ternyata ya saat kecil itu dia sering mendapatkan kemarahan-kemarahan dari mamanya, tontonan-tontonan apa yang diperlakukan orang tuanya di depan dia. Nah, sehingga dibereskan, dikasih pemahaman positif, baru setelah itu dia baru menyadari, oh iya, saya kan di masa sekarang, saya harus seperti apa kepada anak-anak saya supaya mereka menjadi generasi-generasi yang baik, trauma antar generasi ini nggak dibawa sama mereka nantinya. Jadi kalau sudah tuh pola asuh ya, iya, kalau sudah sekali misalkan kayak dokter sudah kasih pemahaman positif, apakah seolah-olah itu kayak sudah menghapus yang dulu-dulu, dia akan menjadi baru dan dia melangkah dengan kebaikan yang baru gitu, dokter? Keyakinan yang baru. Anak kecil, luka pada anak kecil itu kan karena pemahaman anak kecil itu masih sedikit, terbatas, dia nggak tahu bahwa manusia dewasanya ini orang-orang tuanya punya masalah dalam hidup, punya trauma-trauma yang mereka bawa di masa lalu. Yang mereka tahu adalah kenapa kekerasan-kekerasan, kelakuan-kelakuan yang bikin dia takut. Yang dia tahu cuma itu, tapi nggak tahu alasan di balik itu. Nah, dengan kita berikan pemahaman-pemahaman tersebut, dia jadi memaklumi apa yang mamanya lakukan, seperti apa papanya, sehingga dia merasa, oh iya ya, seharusnya malah mama ini dia kasihanin, dia bantu, sehingga mama ini kenapa marah-marah? Oh, karena ada alasannya ini. Jadi dia nggak menjadi kesel, nggak menjadi pemarah. Pemahaman anak yang terbatas tadi ya, dengan kebijaksanaan kita yang sudah dewasa. Tapi sebenarnya bijaksana nggak sih, Dok, kalau kita sebagai orang tua itu kita berbagi beban atau sharing kesulitan yang dihadapi orang tua pada anak gitu? Iya, ada yang bilang jangan cerita kalau misalkan kita ada kesulitan ekonomi kah atau lagi ada apa gitu. Iya. Karena bukan tanggung jawab anak gitu ya. Jadi sebenarnya ada batas tahapan-tahapan umurnya di mana anak belum boleh tahu. Sehingga ada kasus seorang anak laki-laki 17-an ya, hampir tamat SMA, dia nggak tahu mau ngapain kuliah nanti. Dia nggak tahu cita-citanya apa. Lah, kamu kan sudah mau lulus, sudah harus daftar di jurusan apa. Tapi saya nggak tahu. Kenapa? Saya takut, Dok. Kenapa? Hidup itu kan susah. Hidup cari uang itu kan sulit, Dok. Apalagi sekarang ini persaingan luar biasa. PHK banyak sekali. Loh, kamu tahu dari mana? Mama. Iya, justru kita Mama sering ceritain seperti itu. Sehingga bagi anak ini menakutkan. Kehidupan itu adalah sesuatu yang nggak nyaman. Kehidupan itu kejam. Sehingga dia takut untuk masuk ke dalam kehidupan dunia yang mana dia sudah harus dewasa, harus bisa masuk ke dalam kehidupan nyata yang bukan hanya dengan papa mama lagi. Dia belum siap ya. Belum siap jadinya. Jadi sebenarnya tidak bagus kalau juga emang ya, kita Dok, cerita, tapi kita ambil intisarinya positifnya apa. Kita kasih dia persiapan untuk menghadapi itu harusnya. Nah, zaman sekarang ini begini loh, Nak, gitu ya. Nah, kamu gimana biar bisa menghadapi zaman ini? Kamu harus mempersiapkan diri kamu dengan skill-skill yang baik, kelebihan-kelebihan dibandingkan orang, dan mengikuti perkembangan zaman, apalagi sekarang AI gitu kan. Kita harus tahu semua, harus mau melek teknologi gitu kan, sehingga anak bukannya takut tapi oh iya nih, saya harus siapin apa aja nih, seperti itu. Jadi cara kita berkomunikasi itu harus hati-hati. Cerita boleh berarti ya, dokter, tapi ya, cuma kasih tipsnya. Iya, jangan cuma kasih warning itu malah menimbulkan ketakutan ya, Dok, ya. Membuat ketakutan. Jadi anak mengalami kecemasan, anxiety. Karena memang kita kayaknya zaman kita, orang tua kita kalau cerita kan, waduh di luar itu sekarang misalkan saham lagi naik lah, rupiah malah ceritanya cuma stok sampai di situ gitu ya. Stok sampai di situ. Jadi bagi anak begini begitu, gue harus apa, sedangkan nggak diajarin tuh. Nah, kalau dari dokter yang pengalaman dokter hadapin pasien-pasien gitu ya, mungkin
apa sih yang kira-kira bisa menjadi semacam pagar buat sahabat obrolan ibu-ibu yang mendengarkan ini? Oh, kita tuh jangan kayak gitu ya, gitu loh. Apa yang mungkin yang paling Iya, masukan untuk pola asuh kita, dokter. yang salah, yang jangan ya. Gitu. Saya akan bicarakan tentang pola asuh anak. Ada 4 macam pola asuh anak. Oke. Yang pertama itu otoritatif. Otoritatif ini orang tua komunikasi dengan anak tuh dengan 2 arah. Orang tua tetap memberikan bahasa kasih, orang tua menetapkan aturan-aturan dengan jelas dan tegas, tapi dia membawa anak ini untuk bisa menjalankan itu, tahu alasan-alasannya. Anak diajar mandiri, tapi tetap diawasin dengan baik, seperti itu. Itu otoritatif. Yang kedua apa? Otoriter. Otoriter ini adalah di mana orang tua searah aja memberikan pola asuh dengan bahwa pendapat papa mama itu yang kamu dengar. Nggak usah tawar-menawar deh. Semua harus didengar. Pendapat saya yang benar. Itu otoriter. Yang ketiga apa? Permisif. Permisif itu anak terlalu dimanjakan. Apa yang anak mau, kasih aja deh. Yang penting anak merasa senang, happy. Tanpa ada batasan-batasan. Yang keempat apa? Neglectful, pengabaian. Jadi orang tua yang sibuk kerja, orang tua yang cuek sama anak, serahin aja deh sama pembantu. Karena mami papi kan sibuk. Seperti itu. Nah, dari 4 ini, yang mana kira-kira yang baik? Yang pertama mungkin. Iya, otoritatif. Di sini anak tahu bahasa kasih apa. Biasanya anak-anak yang dengan seperti ini, dia mudah mengekspresikan apa yang menjadi ada yang dalam diri dia untuk diekspresikan kepada orang tuanya tanpa rasa takut. Dia bisa bercerita tanpa takut dihakimin sama orang tuanya. Sehingga anak ini tumbuh percaya diri, tumbuh semangat. Bahkan dia merasakan dia harus membalas nih rasanya gitu kan, membuktikan pada papa mama bahwa saya bisa menjadi seperti papa mama harapkan. Membanggakan papa mama. Karena kenapa? Dia merasakan bahasa kasih yang diberikan papa mamanya. Tapi kalau yang otoriter, anak terlalu didikte, yang nggak boleh membantah seperti itu. Itu anak emang kelihatannya nurut, tapi anak ini akan menjadi anak yang pemberontak nantinya. Yang pokoknya, gitu. Pokoknya. Yeah. Nah, beda lagi dengan permisif. Permisif apa aja dikasih, dimanjain. Nah, masa dewasanya anak ini akan sulit loh bersosialisasi. Kenapa? Oh, malah sulit. Karena merasa saya ini adalah seorang ratu atau raja yang kalian semua harus ikuti. Apa yang saya lakukan selalu benar. Relasi akan selalu buruk kepada pasangan, kepada teman-teman, karena merasa dia nggak pernah merasa bersalah. Gitu. Nah, yang neglectful, diabaikan. Nah, itu anak merasa kesepian. Biasanya anak merasa kesepian ini di masa dewasanya. Begitu dia menemukan suatu orang pasangan hidup atau pacar, walaupun dia tahu pacarnya toksik, kelakuannya nggak baik, tapi dia tuh akan takut ditinggalkan. Karena dia takut kesepian. Seperti takut itu. Diabaikan lagi. Iya, nah itu neglectful tadi itu ya, Dok. Nah itu membuat orang menjadi tidak semangat, gampang bersedih, karena nggak pernah ada yang memberikan pujian, bahasa kasih kepada dia karena diabaikan dari kecil. Seperti itu. Nah, orang tua yang sudah melakukan ini kan mungkin juga dia nggak sadar ya, gitu ya. Sehingga misalkan yang tadi pokoknya gitu, karena dia merasa ya ini yang benar gitu. Yang otoriter. Nah itu terus kalau kejadian terus bagaimana, dokter? Nah itu begitu pasiennya datang, kalau kita tahu seperti itu, biasanya orang tua juga sadar anaknya mengalami mulai masalah, pemberontak, pemarah. Itu biasanya tumbuh pada anak-anak seperti itu karena pola asuh otoriter tadi itu. Sehingga di ruangan hipnoterapi begitu dibawa mundur, ya dia kadang-kadang lagi nangis ketakutan, sakit. Kenapa? Saya lagi dipukul sama papa. Gitu. Atau lagi dimarahin. Nah itu kita bereskan bahwa papa seperti ini ya karena kenapa, kita kasih pemahaman positif sama dia mengampuni papanya. Nah setelah dibawa ke masa sekarang, ya dia menjadi sama papa itu sayang, baik, nggak ada membenci papa lagi, seperti itu. Bagus juga ya, Dok, ya, bisa memperbaiki pola hubungan orang tua yang mungkin udah rusak. Iya. Jadi ada kayak contoh ya, seorang pengusaha muda datang kepada saya. Dia merasakan dia ini sangat pemarah. Hal kecil aja marah. Bahkan istrinya bilang kayak gua bernapas aja salah dia di depan lu gitu loh. Nah itu ternyata begitu dimundurin, ya dia mendapatkan kekerasan dari papanya.
Padahal menurut dia ini kan kesalahan anak kecil dok. Iya. Yang rasanya kalau di dewasa kita lihat ini kan ya biasa lah, Mungkin anak-anak lah, pasti kenapa begitu lah. reaksinya segitunya, Iya, ya, kok Dok? seperti itu sampai reaksinya dipukulin sampai kayaknya kayak bukan anak sendiri gitu rasanya. Itu kemarahan tuh dia bawa sampai dewasanya. Nah, waktu diberesin dalam akar masalahnya itu kan dia marah-marah tadi sampai dia mukul-mukul, sampai dia tendang-tendang semua itu, dia mengeluarkan semua emosinya. Nah, setelah itu setelah diberikan pemahaman, bahkan dia mencoba memeluk papanya, iya pak, sayang papa, sampai seperti itu. Dari bawah sadarnya berubah jadi cara berpikir memandang papanya menjadi positif. Jadi begitu dibawa ke masa sekarang, ya dia sudah tidak ada kemarahan lagi di sini. Udah beres semua. Dokter, kalau misalkan nih orang tua dia sadar nih, misalkan dia yang tadi dia salah, misalkan dia yang tipe otoriter ataukah dia yang tipe permisif gitu ya, atau yang neglectful. Terus kemudian dia berusaha memperbaiki, kayak tadi kan misalkan dia marah-marah gitu ya. Kalau tadi kan pada saat ketemu dengan dokter. Tapi misalkan kalau orang tua dalam keluarga dia sadar, oh iya dulu saya galak sama anak gitu. Jadi sekarang mungkin dia mau lebih tenang, tapi si anak kan udah terlanjur yang udah mau keras gitu. Terluka, ya. Nah, itu kalau orang tuanya sendiri yang kemudian dia kalau lagi marah ya udah biarin dia marah dulu gitu, nanti baru gitu. Sebaiknya bagaimana dokter? Ya nggak bisa. Kalau emang anak sudah terlanjur dewasa, sudah terbentuk kepribadiannya, ya berarti sudah harus dibereskan pada anak ini. Jadi nggak bisa Setiap cuma pribadi masing-masing Iya. Dok, ya, harus dibereskan. Nah, makanya pola asuh kita kepada anak dalam setiap tahapan anak itu beda-beda. Tahapan usia maksudnya Tahapan Dok? usianya. Jadi 0 sampai 2 tahun itu anak kan hanya memerlukan rasa nyaman, rasa aman dari orang tuanya. Jadi salah tuh misalnya anak nangis biarin aja, belajar dia kuat gitu. Padahal iya, masih di bawah seringkali dua gitu. tahun. Umurnya. Nah, itu kan nggak Kata boleh. orang Jepang kan gitu ya dokter Nggak boleh. ya. Itu anak ya kan jadi keras, nggak tahu kelembutan, nggak tahu rasa kasih sayang. Harusnya langsung kita ambil, kita peluk, kita buat dia nyaman. Itu karena yang dibutuhkan umur segitu adalah kenyamanan. Jadi itu bukan memanjakan ya? Bukan dong. Emang dia butuhnya umur segitu ya Sesuai begitu. umurnya. Tapi beda lagi misalnya 3 sampai 6 tahun gitu ya. Itu anak kan belajar mengeksplor. Mengeksplor, jadi kita itu kasih kepercayaan pada dia untuk mengeksplor, dan tapi kita kasih batasan-batasan, kasih pengertian harus seperti apa gitu ya. Jadi anak punya percaya diri untuk bisa melakukan ini, melakukan itu. Nah, emosionalnya juga kita mulai validasi. Oh, kamu lagi sedih, kamu lagi marah, sehingga anak tahu, oh ini marah, ini sedih. Bermacam-macam emosi ya, iya, Dok, ya. seperti Sorry itu. saya potong karena kemarin ketemu di tempat praktek dokter. Jadi misalkan kalau anak-anak lagi lari-lari, ini tangga ada lubang, nggak boleh sama mamahnya, mendingan nggak boleh, ataukah kayak tadi dokter Biarin bilang ngerasain jatuh gitu. hati-hati. Jangan kalau udah keburu jatuh kasihan kan. Maksudnya kayak tadi dokter kan bilang dikasih tahu kalau kamu lari ke sini maka ini begini. Ataukah jangan stop di sini, dia jagain tuh papahnya langsung duduk di situ jagain kayak Kasih tahu dong. kasih stop gitu. Dikasih tahu, dia boleh mengeksplor, tapi kamu hati-hati ya. Kalau kamu sampai melewati pagar ini, kamu bisa jatuh ke bawah. Apa yang terjadi kita jelaskan sehingga anak paham. Jadi di tempat lain mengalami apa lagi, dia tahu dia harus seperti apa. Jadi jangan cuman jangan ditarik ke salahnya apa, gitu kan? Dia pikir kenapa salahnya? Alasan dibalik itu apa? Iya, seperti itu. Jadi apa? Jangan-jangan dia pikir karena di sini aja nggak boleh, mungkin tempat lain boleh kan? Dia nggak tahu, masih umur 5 tahunan gitu kan, belum mengerti apa-apa. Nah, beda lagi dengan 6 sampai 12 tahun. Itu anak belajar untuk bersosialisasi, tanggung jawab. Nah, ini kita ajarkan anak untuk belajar bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan. Kita juga bisa memberikan harga diri pada dia sebagai apa yang dia usahakan itu kita puji, bukan hasilnya. Wah, kamu hebat loh, kamu sudah melakukan ini. Sehingga dia tahu, oh kita harus seperti itu. Ajak dia belajar diskusi dalam menyelesaikan masalah. Sehingga boleh ditanya pendapatnya ya, Dok. Iya, sehingga saat dia bersosialisasi, dia mudah untuk bersosialisasi dengan orang. Ajarkan dia juga empati buat orang seperti apa. Karena anak 6-12 ini adalah dia butuh untuk sosial. Bagaimana cara bersosialisasi. Nah, beda lagi setelah itu. 13-18 tahun. Itu anak mencari identitas diri. Peran kita beda lagi di situ. Kita harus bisa menjadi teman diskusi yang baik tanpa menghakimi. Dan juga kita memberikan semangat, memberikan anak merasa dipercaya untuk melakukan segala sesuatu. Nah, biasanya di sini sudah terbentuk tuh
pribadi seorang anak seperti apa dari semua pola asuh yang dia sudah lewatin di tahap-tahap sebelumnya. Bener nggak sih dok pendapat katanya kalau anak di remaja tadi mungkin 13 sampai 18 mereka lebih dengar apa kata teman-temannya daripada papa mamanya gitu dok. Iya, bener. Kalau nggak ada kedekatan sama orang tuanya, gitu. Kalau misalnya kami 4 anak, kami dari kecil tuh ada kedekatan. Saya praktek aja setelah anak bungsu saya kelas 5 gitu kan, karena mengharapkan untuk bisa memberikan parenting dulu, mendampingi mereka sampai mereka benar-benar terbentuk, tahu apa yang harus mereka lakukan. Anak-anak sekarang itu, anak-anak kami, apa-apa ya pasti diskusinya sama kami, lebih percaya sama kami pasti. Di grup keluarga tuh rame terus gitu, saling bertanya, saling kasih masukan, bahkan kakak adik seperti itu. Saling memberi info lagi, mereka sedang apa. Jadi selalu kedekatan ini selalu ada. Nah ini kan nggak tiba-tiba aja terbentuk. Iya dokter. Tapi tergantung apa yang sudah kita lakukan sejak kecil, sejak 0 sampai sekarang ini, di remaja yang sudah 18 teenagers ini, seperti itu. Kalau tanpa itu, nggak ada ikatan emosional, ya anak akan mencari di luar. Apalagi dia lihat, mau cerita sama mama, papa, bisa-bisa gue dimarahin, dihakimin. Iya. Mendingan nggak usah cerita sama mereka, panjang ceritanya, mendingan cerita sama temen, seperti itu. Atau sekarang googling sendiri. Nah, kalau misal mereka salah cara memahami dengan googling itu kan bahaya buat mereka. Makanya orang tua harus selalu bisa mengarahkan, membimbing. Nah itu kalau orang tuanya sadar, dokter. Iya. Banyak juga nggak sadarnya ya. Banyak orang tua yang nggak ngerti, lalu kemudian ya udah, karena kan katanya nggak ada sekolahnya gitu Iya, ya. jadi Nah sekolah kalau mereka juga punya luka batin yang mereka nggak sadar, lalu sudah punya anak, lalu tak tiba-tiba, aduh anak kami kok begini gitu. Itu bagaimana kira-kira harus menyiasatinya, dokter? Iya, benar. Seperti Bu Wina bilang, kita sebagai orang tua, kalau kita masih membawa luka dari masa kecil kita, itu pasti kita akan berikan pada orang-orang sekitar kita. Jadi kalau misalnya kita sudah sadar itu, ada sesuatu yang salah pada saya, dan saya sering kali melukai pasangan, anak-anak saya, berarti ada yang harus dibereskan pada saya. Saya harus mencari trauma apa yang pernah saya alami di masa lalu, yang membuat pribadi saya menjadi seperti ini. Nah kalau misalnya kita bisa dengan cara sendiri menyadari trauma ini, mencoba membereskan semua trauma ini, ya mudah-mudahan semua akan beres. Tapi kalau nggak bisa, kita harus cari tenaga profesional untuk masuk mencari akar masalahnya itu. Regresi itu mencari akar masalahnya. Nah kalau anaknya sudah terlanjur seperti ini, kalau misal anaknya sudah cukup remaja, ya sebaiknya anaknya dibereskan. Untuk membereskan trauma-trauma. Tapi si papa mamanya juga harus berubah. Kalau papa mamanya hanya seperti anak ini dibereskan, masukin ke mesin laundry, tapi mereka sendiri tetap seperti debu-debu yang berterbangan di situ, ya anak ini akan kotor lagi. Seperti itu. Lingkungannya pun harus dirubah, dikondisikan lebih baik ya dok. Sehingga anak ini merasa yang home sweet home itu benar-benar ada. Anak itu selalu rindu untuk pulang ke rumah. Ada papa mama yang bisa mengarahkan, membimbing, ajak diskusi. Dok, tadi dokter kan sharing, dokter ada 4 anak ya dok ya. Wah itu pasti banyak macam cerita dari pendampingan dari mereka kecil sampai dewasa. Itu kalau di keluarga yang punya anak lebih dari 1 gitu dok, itu gimana dok menghadapi sibling rivalry, katakanlah orang tua mungkin lebih menunjukkan secara nggak sadar mungkin ya dok ya, penghargaannya, apresiasinya ke anak yang lebih banyak prestasi misalkan dok. Lalu apa pengaruhnya? Kadang lebih nurut. Apa pengaruhnya di masa depan anak yang mungkin kurang diperhatikan? Sebagai orang tua kita harus bijaksana. Nggak boleh kita hanya menomorsatukan si satu anak yang kita anggap punya kelebihan. Padahal sebenarnya kita tahu Tuhan menciptakan manusia unik adanya. Masing-masing pasti punya kelebihannya masing-masing. Kita harus mencari kelebihan masing-masing anak ini, dan kita bantu dia untuk merasakan bahwa saya juga punya suatu kelebihan dari diri saya. Nggak hanya dari skill apa, tapi mungkin dari pribadinya, cara dia men-treat orang tuanya, atau seperti apa. Kalau masing-masing anak kita tonjolkan, kita kasih tahu dia kelebihan dia masing-masing, sehingga dia merasa
dia nggak beda dengan yang lain. Papi mami tetap menghargai saya, tetap memuji saya. Ada suatu kelebihan dari saya. Dia jadi tidak merasa dibandingin, nggak merasa dia di anak nomor 2 kan, sehingga nggak punya kebencian dengan saudara-saudaranya. Tapi saudara adalah suatu support system dalam kehidupan mereka gitu loh. Yang saling melengkapi ya dokter ya. Koko punya kelebihan ini, Cece punya kelebihan ini, yuk kita saling melengkapi. Bahkan mereka saling bisa diskusi antar saudara loh gitu. Iya. Seperti itu. Nah, makanya jangan saling membandingkan. Jangan lihat, tuh lihat Cece, tuh lihat Koko, tuh lihat Dede. Nggak boleh. Itu punya menanamkan kebencian pada anak. Iri hati pada anak. Nah, itu ada pasien yang datang kepada saya, dia merasa melakukan apa kok rasanya nggak pernah berhasil. Takut. Karena kenapa? Nggak berhasilnya? Karena takut. Untuk mengambil keputusan takut. Mau memulai takut. Melangkah takut. Ternyata penyebabnya apa? Di masa kecil dia sering dibandingin sama adiknya. Sehingga adik tuh, lihat tuh Dede. Dede pintar banget. Dede sukses juara terus. Kamu gimana sih? Padahal pasti ada kelebihan dia loh. Mungkin di bagian seninya gitu kan. Di bagian akademisnya. Gitu. Tapi ini orang tua kok nggak melihat ini gitu. Sehingga dia merasa dia nggak bisa apa-apa. Dia takut melakukan sesuatu, takutnya gagal. Karena saya kan orang yang bodoh. Saya kan nggak sepintar adik saya. Nah ini menjadi mental block dia sehingga apa yang dia buat nggak pernah bisa berhasil. Nah saat kita bereskan semua ini, ya dia bisa punya semangat lagi untuk menjalankan kehidupannya dan berani mengambil keputusan. Kadang-kadang terbawa sampai ke sana ya dok. Kadang-kadang kita kayaknya kayak misalkan kayak Cici itu loh begini-begini atau kayak si itu. Itu kadang-kadang kan kita pengen ngasih apa ya semangat contoh gitu. Orang tua sebenarnya contoh. maksudnya baik, ya kan. Nah kembali lagi yang saya bilang. Pikiran anak tuh hanya sebatas kotak kecil. Dia rasa cuma dia ini nggak pernah diapresiasi. Rasanya selalu dibandingin melihat kelebihan orang lain. Padahal maksud mami baik. Seperti itu loh harusnya. Sehingga kamu semakin sempurna sebagai seorang anak. Masa depan kamu baik gitu kan. Tapi anak kan nggak tahu. Bagi dia itu dihina, nggak dihargai. Jadi bagaimana kita mau membawa contoh misalkan untuk ini sebagai motivasi atau ini ya nggak usah dengan membandingkan orang lain. Kasih tahu aja kalau kamu belajar sungguh-sungguh kamu kan bisa sukses. Ya kan? Jadi nggak usah bawa si A, si B-nya. Iya, lebih baik nggak usah bawa si A, si B. Tapi kamu kan punya kelebihan. Ayo kita kembangin kelebihan si anak ini apa. Di olahraga, yuk olahraganya biar dia mengeluarkan potensi dia ini dengan luar biasa sehingga dia punya percaya diri dengan kelebihan yang dia punya gitu. Jadi PR juga ya dok untuk kita jadi orang tua untuk mengenal tiap anak apa potensinya, bagaimana kita bisa menggalinya, bisa mengembangkan anak supaya bisa jadi versi terbaik mereka ya dok. Betul. Makanya setiap anak itu kita harus belajar terus bahkan sampai kita sudah punya cucu, kita harus belajar juga untuk anak yang sudah menikah kita harus seperti apa gitu kan. Jadi nggak pernah berhenti belajar untuk setiap perkembangan anak. PR yang nggak habis-habis. Nah jadi apa mungkin ada pesan khusus untuk sahabat obrolan ibu-ibu tentang bagaimana kita harus supaya nanti mental health anak ini baik ketika mereka dewasa, ketika mereka bisa kita lepas, bukan kita lepas ya setelah menikah pun tetap kita pegang ya. Ya, ibu-ibu harus menyadari bahwa pola asuh kita ini sangat berpengaruh kepada kepribadian anak kita di masa depan nanti seperti apa dalam mereka menghadapi kemandirian mereka saat mereka sudah dewasa. Ini dipengaruhi apa yang kita berikan saat masih kecil. Seperti yang tadi kita sudah bahas, sesuai tahapan umurnya, jenis-jenis pola asuh. Itu kita harus bisa berikan kepada anak kita dengan baik. Sehingga anak itu merasakan orang tua adalah sahabat yang bisa diajak diskusi dengan baik, tanpa takut dihakimi, sehingga mereka merasa nyaman, merasa happy kalau dekat orang tuanya. Sehingga anak ini punya semangat, punya percaya diri, dan bisa melakukan apapun karena merasa orang tua selalu mendukung, keluarga selalu mendukung. Sehingga jadikanlah home sweet home itu benar-benar ada. Seperti itu. Amin ya, moga-moga. Nah dokter, untuk juga sebelum mengakhiri, mungkin karena kita sebagai di Katolik, Komunitas Katolik, ya apakah mungkin
ada yang kita bisa kaitkan dengan iman atau mungkin rahmat pengampunan untuk kita bisa terapkan untuk kemudian dalam parenting ini. Ya, dalam parenting, memperbaiki kesalahan-kesalahan mungkin dalam kita mendidik anak, membimbing anak, gitu, dokter. Tentu sangat diperlukan. Tanpa iman, tanpa arahin anak untuk ada suatu pegangan pada dia. Kalau saya bilang ke pasien, kamu kalau nggak ada pegangan seperti itu, kamu akan seperti layangan putus. Angin meniup kemana, ikut. Angin meniup sini, ikut. Dipengaruhi oleh lingkungannya. Nggak bisa ada yang memegang. Nggak ada yang bisa menjadi harapan. Nggak ada yang bisa diandalkan. Nah, dengan punya iman, kita berjalan kan kepada terang Tuhan. Kalau kita berjalan pada terang Tuhan, kita tahu loh, di depan ini ada belokan ke kanan, ke kiri, atau lurus yang terbaik yang harus kita lalui. Tapi kalau kita jauh dari Tuhan, kita berada dalam kegelapan. Dalam kegelapan ini, kita main seradak seruduk. Nggak tahu di depan ternyata ada duri, ada kerikil yang tajam-tajam, atau ada jurang yang semakin membuat kita jatuh. Jadi iman ini penting. Nah, dengan iman, kita baru tahu juga bahwa kita ini harus mempunyai hati yang mengampuni. Dengan hati yang mengampuni, semua emosi-emosi negatif yang kita miliki, itu baru bisa dihilangkan. Baru bisa kita rilis. Tanpa mengampuni, nggak akan bisa. Atau mengampuni cuma di mulut. Saya mengampuni dia. Tapi saat kita mengingat peristiwa itu kembali, kita masih merasakan kemarahan, kesedihan. Itu kita belum mengampuni. Itu cuma di mulut aja. Berarti sampah-sampah itu masih kita pendam. Racun-racun itu masih ada pada diri kita. Dan kita nggak bisa membereskan. Berarti kita masih membawa luka dan kita akan timbulkan luka juga pada orang-orang sekitar kita. Seperti itu. Jadi tetap harus punya iman. Iya, pasti. Supaya kemudian kita bisa belajar mengampuni, ya dokter ya. Iya. Dan juga tentunya kita sebagai seorang ibu itu tetap harus terus memberikan kasih sayang dan dukungan ya dok ya. Itu selalu. Mengasihi Kalau kasih apa sayang, adanya. bahasa kasih. Nah, itu kembali ke bahasa kasih. Bahasa kasih kita harus mengenal loh. Bahasa kasih dari orang-orang sekitar kita. Nggak hanya Cara kepada mengenalnya, anak-anak, juga kepada pasangan kita. Kita harus tahu bahasa kasihnya apa. Caranya gimana dok? Biasanya ya, bahasa kasih yang diperlukan seseorang itu adalah apa yang tidak dia dapatkan dari masa kecilnya. Nah terus saya tahu dari mana dok? Saya nggak tahu masa kecil dia apa. Ya gimana tahunya mengisi Dengan melihat tangki bahasa kasih yang dia berikan pada orang lain. Oh. Dia selalu, mami, mami gitu kan. Mami cantik banget sih hari ini. Oh, bahasa kasih dia pujian. Atau, mami lapar ya, aku ambilin kue ya sebentar ya. Oh, pelayanan. Atau, mami, tadi aku gambar. Bagus banget. Ini gambarnya buat mami. Berarti hadiah. Atau dia senangnya peluk. Lendot aja. Berarti physical touch. Atau dia maunya, ayo dong mami kita sama-sama nontonnya. Atau apa-apa maunya bareng terus. Berarti ya quality dan kebersamaan bagi dia. Nah, kalau kita nggak tahu bahasa kasih ini, bagi anak hadiah bukan sesuatu yang utama. Bagi dia kebersamaan tuh lebih penting atau dipeluk tuh lebih seneng. Tapi kita selalu kasihnya cuma hadiah. Kamu mau apa? Mau gadget? Oke, dikasih. Mau apa? Beliin. Tapi bagi anak itu bukan bahasa kasih. Saya butuh kehadiran mami, papi untuk bersama saya, menyentuh saya, memeluk saya. Sehingga bisa misalnya orang tua bilang, saya mencintai anak saya dok, saya sudah beliin. Dia mau iPhone terbaru, saya beliin. Tas yang paling bagus, saya beliin. Tapi anak tidak merasa dicintai karena bahasa kasihnya belum nyampe. Sama juga kepada pasangan. Ada pasangan mungkin merasa dengan dipuji-puji dia seneng, diberikan hadiah dia seneng. Tapi si pasangan yang satunya nggak memberikan ini. Cuma yang penting kan saya hadir dekat kamu. Saya melayani kamu. Lah bagi saya bukan itu yang saya butuhin. Jadi tetap aja nggak merasa dicintai. Padahal pasangan kita merasa dia mencintai kita. Jadi makanya jangan mencintai tapi merasa dicintai orang tersebut. Orang tersebut merasa dicintai oleh kita. Itulah yang terbaik. Jangan mencintai tapi buatlah pasangan atau anak-anak itu merasa dicintai. Mereka yang merasakan bahwa kita mencintai dia. Bukan kita yang bilang bahwa saya mencintai. Karena cara kita belum tentu seperti yang mereka harapkan. Seperti itu. Nggak cocok.
nggak cocok, nggak nyambung jadinya kan. Wah, PR-nya banyak sekali kita gitu. Iya, harus terus belajar Iya, upgrade seperti itu. diri. Iya, betul. Iya. Tapi kan sekarang mudah ya, ada medsos, ada banyak informasi yang bisa kita dapetin. Sehingga nggak seperti zaman dulu, mungkinnya orang nggak tahu parenting yang baik itu seperti apa. Bagi dia adalah parenting yang baik adalah yang dia lihat dari orang tuanya. Walaupun dia tahu itu salah, tapi menurut dia, ya emang seperti inilah orang tua kepada Standar, ya. anak, standarnya. Nah, tapi sekarang kan ada medsos, kita harus tahu usia anak seperti ini harus apa, pola asuh seperti apa, bahasa kasih seperti apa, sehingga kita makin bisa memberikan itu pada anak-anak kita. Iya. Pengaruh gadget dengan apa tadi medsos ya. Itu kan anak tiap hari terpapar juga ya, Dok. Ya? Jadinya interaksi dengan orang tua kurang gitu Iya. maksudnya. Apakah tetap yang mempengaruhi karakter anak itu di interaksi lingkungan di rumah orang tua dengan saudaranya katakanlah dibandingkan dengan medsos dan gadget yang dia konsumsi? Iya, pola asuh dari orang tua tetap lebih penting lah. Dari Tetap segala-galanya lebih besar. nomor satu itu orang tua. Kalau dari gadget, anak kan nggak tahu. Dia cuma nerima doang, tapi dia nggak tahu apa maksudnya, pemahamannya gimana, arahannya gimana kan nggak tahu. Tetap harus ada kehadiran kita untuk membimbing, mengarahkan, sehingga anak nggak salah paham dengan yang dia lihat di medsos. Bahkan medsos banyak berpengaruh buruk pada anak-anak. Kenapa? Dengan medsos mereka saling membandingkan. Kok teman-temanku enak ya begini? Kok si ini begini, si ini begitu? Sehingga malah timbul perasaan minder, rendah diri. Bahkan jadi nggak semangat. Kok saya beda sama teman-teman? Bahkan merasa jadi mudah sedih. Seperti itu. Itu kan pengaruh dari medsos yang dia lihat. Karena perbandingan, compare dari teman-teman semua. Tapi kalau kita dekat sama orang tua, dia belajar menerima keadaan orang tua, belajar tahu apa yang harus dia lakukan di dalam kehidupan, bersosialisasi dan sebagainya. Anak melihat teman seperti itu juga ya nggak apa-apa lah, biasa aja. Saya sudah happy kok dengan rumah saya, dengan orang tua saya, dengan keluarga saya. Karena kebahagiaan itu kan bukan hanya dengan secara materi, tapi kan bagaimana anak itu merasa dikasihi seperti tadi. You are enough gitu, Dok, ya? Iya. Oke. Ada pertanyaan lagi, wah kita kayaknya kalau tadi ada menurut Kalau ada lagi, dilanjutkan, ada lagi, ya. nggak habis-habis kayaknya kalau cerita tentang parenting ya dokter ya. Nggak habis-habis betul. Oke, tapi mungkin kita harus akhiri acara hari ini. Terima kasih Iya. Dr. Yuliana. Sama-sama. Ya, Sudah terima kasih Dr. Video, Yuliana iya. sudah hadir, sharing, sudah Iya. memberi banyak sekali masukan. masukan tentang parenting dan mengasihi anak. Iya. Ya, semoga dengan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Yuliana, kita semakin diperkaya, Iya. banyak wawasan yang kita dapat hari ini, dan semoga kita semakin menjadi ibu-ibu yang dokter bisa membuat anak-anak dan keluarga kita merasa dicintai, bukan Iya. sekedar mencintai ya dokter ya. Sehingga anak-anak di masa depan bisa tumbuh menjadi anak-anak yang bisa dibanggakan. Amin. Tidak hanya pada orang tua, jadi juga kepada Tuhan. Amin. Ya, karena bisa melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ya. Amin. Ya, baik sahabat obrolan ibu-ibu, kami bertiga pamit undur diri. Kita akan jumpa lagi di acara obrolan ibu-ibu bersama rekan kami Fanny dan Audrey di kesempatan mendatang. Kami pamit undur diri, sahabat obrolan ibu-ibu. Selamat melanjutkan aktivitas para sahabat. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Bye.